Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Qi Wuyao tidak berbalik. Dia hanya tertawa sebelum berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Ratu ini tidak keberatan. Namun, ini adalah ibu kota Burning Moon dan Anda adalah Kaisar Burning Moon. Apakah Anda memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi jika Anda kalah? Wajah Kaisar Dewa Bulan Terbakar tiba-tiba menjadi kaku. Para Kaisar Dewa adalah penguasa kerajaan. Dalam dimensi primal chaos, mereka adalah eksistensi paling agung di bawah langit. Para Kaisar Dewa tidak akan kalah, tetapi mereka juga tidak akan kalah. Jika mereka melakukannya, itu sama saja dengan runtuhnya keyakinan dan dukungan spiritual seluruh kerajaan mereka. Bukan karena Kaisar Dewa Bulan Terbakar salah perhitungan dengan mengabaikan konsekuensi penting ini. Sebaliknya, dia telah menjadi Kaisar Dewa begitu lama sehingga kata kekalahan tidak lagi terkandung dalam pikiran bawah sadarnya. Itu bukanlah sesuatu yang dia pertimbangkan. Namun, dialah yang menyarankan duel tersebut, jadi bagaimana dia bisa mencabut permintaannya begitu saja sekarang? Ekspresinya mengalami serangkaian perubahan dan dia tampak seolah-olah kesulitan untuk keluar dari kesulitan yang diakibatkannya sendiri. Saat dia merasakan aura Kaisar Dewa Bulan Terbakar berfluktuasi di belakangnya, Qi Wuyao sudah tahu apa yang dipikirkannya. Dia berkata, karena Kaisar Dewa Bulan Terbakar sangat ingin menyaksikan kekuatan bencana kegelapan abadi, bagaimana ratu ini bisa mengecewakanmu? Qianying, kenapa kamu tidak memberikan instruksi pada Kaisar Dewa Bulan Terbakar? Biarkan dia menyaksikan dengan baik mengapa hal itu disebut bencana kegelapan abadi. Semua mata langsung tertuju pada Qianying. Seorang guru ilahi tingkat 8 dan seorang kaisar dewa, perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tetap saja, Qi Wuyao sebenarnya menggunakan kata instruksi. Namun, ketika Qi Wuyao mengucapkan kata-kata itu, wajah Qianying sedikit menegang. Dia berdiri di belakang Yun Ce. Jadi baik Qi Wuyao maupun Yun Ce tidak menyadari perubahan aneh pada ekspresinya. Tapi Kaisar Dewa Bulan Terbakar jelas menyadarinya. Kemarahan muncul di wajah semua orang dari alam bulan terbakar. Qi Wuyao sebenarnya telah meminta guru ilahi tingkat 8 untuk menggantikannya dalam duel melawan Kaisar mereka. Ini hanyalah penghinaan dan penghinaan yang disengaja. Alis Kaisar Dewa Bulan Terbakar berkerut. Apa yang salah? Apakah menurut Anda dia tidak layak? Atau apakah kamu takut? Kata Qi Wuyao sambil tertawa sangat lembut. Hehe. Kaisar Dewa Bulan Terbakar juga mulai tertawa. Dia menatap lurus ke arah Qianying, cahaya aneh bersinar di matanya. Nama Dewi Brahma Monark Wilayah Ilahi Timur telah bergema di telinga raja ini seperti guntur sejak beberapa abad yang lalu. Mampu bertemu dengannya secara pribadi adalah keberuntungan besarku, jadi dari mana datangnya pembicaraan tentang layak atau tidaknya ini? Raja ini bukanlah orang yang terlihat takut. Qianying perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya dingin yang menusuk jiwa tiba-tiba muncul di mata emasnya. Bibirnya melengkung menjadi senyuman yang sangat indah, begitu dingin dan menakutkan hingga membuat jiwa seseorang menjadi dingin. Apa maksudmu? Aku takut. Hehe, menurutmu siapa yang sedang kamu ajak bicara? Semua orang di alam semesta menundukkan kepala ketakutan ketika menghadapi Kaisar Dewa. Tapi sosok Qianying seperti apa? Dia pernah mencapai ketinggian yang sama dengan seorang Kaisar Dewa, dia pernah menjadi penerus Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah Ilahi Timur. Dulu ketika dia berada di wilayah Ilahi Timur,
dia bermain-main dengan seluruh kawanan Kaisar Dewa yang terus-menerus berputar-putar di telapak tangannya. Bagaimana dia bisa takut pada Kaisar Dewa Bulan Terbakar, seseorang yang melompat saat melihat bayangan Qiu Yao? Karena itu masalahnya, mari batasi duel ini menjadi 7 serangan. Kata-kata Qiu Yao dengan cepat mengikuti tanggapan Qianye Yinger sendiri. Jika Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak mampu meraih kemenangan dalam 7 serangan, maka kamu tidak perlu berduel dengan ratu ini. Tentu saja, jika Kaisar Dewa Bulan Terbakar benar-benar takut, kamu bisa menolaknya. Qiu Yao dengan bijaksana menolak ajakan Kaisar Dewa Bulan Terbakar untuk berduel, dan dia bahkan dengan ramah mengingatkannya akan konsekuensi jika dia kalah. Seolah-olah dia benar-benar baik hati. Penolakannya jelas menyampaikan pesan tertentu. Pesan itu adalah bahwa dia, Kaisar Dewa Bulan Terbakar, tidak cocok untuk berdiri sejajar dengannya. Dengan mengirimkan Qianye Yinger, yang budidayanya berada di tingkat ke-8 dari alam Master Ilahi, dia pada dasarnya menyatakan bahwa Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak berada pada levelnya. Kata-kata, jika Kaisar Dewa Bulan Terbakar benar-benar takut, kamu bisa menolaknya, hampir menyebabkan semua pelahap bulan meledak dalam kemarahan. Jika dia menolak lamarannya, itu berarti dia takut. Jika dia menerimanya, tanpa memperhitungkan kerusakan yang akan terjadi pada posisinya, jika dia tidak mampu menekan lawannya dalam 7 serangan, itu akan jauh lebih memalukan daripada kalah dari Qiu Yao di depan semua orang. Fan Daozang maju selangkah dan meraung dengan suara berat, apakah Divine Master level 8 layak untuk berduel dengan raja kita? Biarkan orang tua ini menggantikan raja kita dalam pertempuran ini. Tidak apa-apa. Orang yang mengucapkan dua kata itu adalah Kaisar Dewa Bulan Terbakar sendiri. Fan Daozang langsung terpana mendengar kata-kata itu dan kebingungan menutupi wajahnya. Kaisar Dewa Bulan Terbakar perlahan melangkah maju sambil berkata, Raja ini belum pernah berselisih paham dengan guru ilahi tingkat 8 selama bertahun-tahun. Jika aku akan berduel dengan Dewi Brahma Monarch, itu bukanlah kesepakatan yang buruk. Selanjutnya, Kaisar Dewa Bulan Terbakar perlahan mengangkat tangannya, ekspresinya tenang dan tenang. Bagaimana kita bisa menggunakan akal sehat zaman ini untuk mengukur bencana kegelapan abadi yang ditinggalkan Kaisar Iblis Pemalu Surga kepadanya? Jika raja ini benar-benar tidak mampu mengalahkannya dalam 7 serangan, bahkan jika aku kehilangan seluruh martabatku dalam prosesnya, aku akan tetap puas dengan hasilnya. Kaisar Dewa Bulan Terbakar benar-benar murah hati. Ratu ini sangat mengagumimu. Bahkan pujian Qiu Yao sepertinya mengejeknya. Dewi Brahma Monarch, saya menunggu instruksi Anda. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak lagi membuang waktu dengan kata-kata. Dia melepaskan lengan panjang jubahnya dan penghalang raksasa langsung menyelimuti area itu saat medan energinya terbuka tanpa terlihat. Dalam sekejap, langit dan bumi terasa seolah melambat dan udara beriak seperti air. Bulan gelap yang membara muncul di belakangnya dan sejak saat itu, sepertinya seluruh dunia mulai berputar mengelilinginya. Kota kerajaan Burning Moon langsung terdiam. Bahkan orang-orang di wilayah 5.000 km dari ibu kota dapat merasakan medan energi transenden Kaisar Dewa mereka. Qianye Yinger mendengus pelan. Sosoknya kabur dan muncul kembali di dalam penghalang. Dia dengan dingin berkata, namaku Yun Qianying. Dia jelas hanya seorang guru ilahi tingkat 8, tetapi dia tidak bergeming di depan Kaisar Dewa ini atau medan energinya dan aura kegelapan yang memancar dari tubuhnya tidak terasa sedikit pun gelisah. Tanggapannya menyebabkan alis Kaisar Dewa Bulan Terbakar sedikit menyatu. Semua pelahap bulan juga memfokuskan pandangan mereka pada Qianye Yinger,
mereka mulai percaya bahwa kata-kata Qi Wuyao tidak hanya dimaksudkan untuk memprovokasi dan mempermalukan Kaisar Dewa Bulan Terbakar. "Bagus, Yun Qianying," kata Kaisar Dewa Bulan Terbakar dengan suara tenang. Kabut hitam melingkari tubuhnya dan cahaya hitam pekat mulai bersinar di matanya. "Kamu boleh menyerang. Biarkan raja ini menyaksikan dengan baik betapa bencana kegelapan abadi dapat mengubah energi kegelapan yang dalam. Jika raja ini tidak bisa mengalahkanmu dalam 7 pukulan, aku akan segera mengakui kekalahanku." Kaisar Dewa mana yang tidak bisa menekan guru ilahi tingkat 8 dalam 7 pukulan jika itu adalah pertarungan kekuatan langsung? Siapapun yang mendengar kata-kata itu akan mengira itu hanya lelucon. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tentu saja tidak mempercayainya. Namun, ketidakpercayaan tidak berarti tidak hormat. Kembali ke menara Kekaisaran Surga, Qianye Yinger telah melukai guru ilahi tingkat 9, penyihir keempat Yao Dai, dengan kekuatan guru ilahi tingkat 8. Bagaimana mungkin Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak menyadari hal ini? Ekspresi, perkataan, dan tindakannya semuanya tampak murah hati dan berhati besar. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan, dan satu-satunya motifnya adalah untuk menjadi saksi kekuatan bencana kegelapan abadi. Tapi sebenarnya, sebagai Kaisar Alam Bulan Terbakar, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dikalahkan? Ada alasan yang sangat khusus mengapa dia menerima saran Qi Wuyao dengan cara yang begitu lugas, dan itu karena Qianye Yinger secara naluriah merespons secara negatif ketika Qi Wuyao mengucapkan kata-kata itu. Qianye Yinger tidak membuang waktu untuk berbicara. Formasi iblis terbuka di sekujur tubuhnya dan energi kegelapannya yang dalam sudah mulai beredar pada kapasitas maksimumnya pada saat berikutnya. Yang cukup mengejutkan, energinya beredar lebih cepat daripada kedua penyihir, Chanyi dan Yuwu. Sebelum ekspresi keterkejutan terlihat di wajah para pelahap bulan, Qianye Yinger membuat gerakan meraih dengan tangannya dan saat sosoknya terbang di udara dengan kabur, orakel ilahi telah meledak seperti ular roh emas. Ia melesat ke arah tenggorokan Kaisar Dewa Bulan Terbakar, dan pusaran-pusaran gelap berputar-putar di belakangnya. Dia menantang seorang Kaisar Dewa dengan kekuatan guru ilahi tingkat 8, namun baik Qi Wuyao maupun Yun Ce tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Ini karena Qianye Yinger tidak hanya mencapai kecocokan sempurna dengan kegelapan sejak dulu berkat kekuatan bencana kegelapan abadi Yun Ce. Dia juga telah menyerap setetes darah asal iblis Kaisar Iblis Pemalu Surga. Seni iblis yang dia kembangkan adalah salah satu seni iblis yang Kaisar Iblis Pemalu Surga tinggalkan pada Yun Ce. Meskipun kekuatannya yang dalam lebih lemah dari Kaisar Dewa Bulan Terbakar sebanyak 2 tingkat, garis keturunan dan seni iblisnya benar-benar menekan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin dia bisa menandingi Kaisar Dewa Bulan Terbakar dalam pertarungan. Tapi jika Kaisar Dewa Bulan Terbakar ingin mengalahkannya dalam 7 pukulan, dia bisa terus bermimpi. Hasil dari 7 pukulan ini akan menjungkirbalikkan kehidupan Kaisar Dewa Bulan Terbakar dan semua orang yang tinggal di alam bulan terbakar. Selain itu, Kaisar Dewa Bulan Terbakar dengan sukarela mengajukan diri sebagai penghormatan. Qi Wuyao tidak punya alasan untuk menolaknya. Saat serangan Qianye Yinger dengan cepat melesat ke arahnya, Kaisar Dewa Bulan Terbakar tiba-tiba merasakan tekanan yang aneh. Hatinya sedikit tenggelam dan dia menjadi semakin waspada. Semua kekuatan yang awalnya dia simpan sebagai cadangan melonjak pada saat ini dan berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia perlahan mendorong telapak tangannya ke depan. Bahkan para pelahap bulan sendiri tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Dewa Bulan Terbakar akan menyerang dengan sekuat tenaga.
Kekuatan seorang kaisar dewa sangat besar dan tak terbatas. Ketika serangannya mendekati Qianye Yinger, dia merasa seolah-olah seluruh cahaya di dunia telah terhalang dari pandangannya. Dia hanya bisa melihat badai kehancuran yang dapat melumpuhkan seluruh ciptaan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut secara tidak normal. Tubuhnya, yang sedang berlari ke depan, tiba-tiba terhenti saat dia mencoba yang terbaik untuk menarik kekuatan Divine Oracle dan secara paksa mengubahnya menjadi pertahanan saat ruang berputar di sekelilingnya. Alis halus Qi Wuyao tiba-tiba menyatu. Kepala Yun Ce tersentak ke atas saat ekspresinya menjadi serius. Menarik secara paksa kekuatan seseorang yang telah keluar dari tubuhnya, terutama di dekat musuh, adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan sehingga bahkan seorang anak yang baru saja memasuki alam mendalam tidak akan mencobanya. Satu-satunya alasan untuk mencoba melakukan hal seperti itu adalah jika orang itu tiba-tiba berubah pikiran untuk menyakiti lawannya. Terlebih lagi, lawannya adalah Kaisar Dewa Bulan Terbakar sendiri, seseorang yang kekuatannya jauh melampaui dirinya saat ini. Adapun Qianye Yinger, dia adalah seseorang yang kekuatannya pernah mencapai tingkat Kaisar Dewa, seorang dewi sejati yang bakatnya dalam cara yang sangat tinggi. Dia juga salah satu dari sedikit orang di alam semesta yang tidak takut pada Kaisar Dewa manapun. Namun dia sebenarnya telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Seolah-olah konsentrasinya melemah, seolah-olah dia tersihir oleh sesuatu. Lebih jauh lagi, tindakannya jelas-jelas panik dan panik ketika dia mencoba menarik kembali kekuatannya, dan auranya mulai bergetar dan tidak terkendali. Semua hal ini jelas bukan hal yang akan dilakukan Qianye Yinger. Apa yang sedang terjadi? Qi Wuyao bergumam pada dirinya sendiri. Karena Qianye Yinger dengan paksa menarik energinya kembali untuk mempertahankan diri tepat ketika energi itu akan meledak keluar, penghalang yang dengan cepat menyebar dari tubuhnya tampak agak terdistorsi. Auranya juga tidak diragukan lagi telah dilanda kekacauan besar karena hal ini. Di bawah kekuatan Kaisar Ilahi, penghalang Qianye Yinger yang dibangun dengan tergesa-gesa dan kuat langsung runtuh. Tapi ia masih berhasil menahan kekuatan Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Jejak keraguan melintas di mata Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Kekuatan Kaisar Dewanya masih meledak keluar dari dirinya tanpa penundaan atau keraguan saat ia berlari menuju Qianye Yinger, yang mundur dengan marah. Auranya telah dilanda kekacauan untuk sesaat, tapi yang lebih serius lagi adalah kepanikan di hati dan jiwanya. Qianye Yinger sekarang menjadi lebih bingung daripada yang pernah dia alami dalam hidupnya dan tindakan mengumpulkan energi terasa lebih kaku dari sebelumnya. Saat kekuatan Kaisar Dewa Bulan Terbakar mendesak, dia hanya bisa membangkitkan formasi iblis malam abadi yang tidak lengkap untuk menyambutnya. Ketika kegelapan menyelimutinya, ledakan yang dalam dan teredam terdengar di udara dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi iblis malam abadi Qianye Yinger. Kaisar Dewa Bulan Terbakar mendorong telapak tangannya ke udara kosong dan bulan gelap hancur tanpa suara di depannya. Qianye Yinger melepaskan jutaan sinar hitam. Serangan ketiga. Formasi iblis malam abadi diledakkan menjadi bubuk hitam di bawah cahaya bulan gelap yang memudar. Qianye Yinger jatuh ke tanah seperti kupu-kupu yang sayapnya terpotong, darah merah cerahnya berceceran di udara. Yun Ce bangkit berdiri tetapi Qi Wuyao dengan cepat melewatinya. Dia langsung menghancurkan penghalang dan mengulurkan tangannya. Angin gelap berputar dan mengumpulkan Qianye Yinger ke sisinya. Kaisar Dewa Bulan Terbakar menarik energi iblisnya dan tertawa kecil. Mungkinkah raja ini melebih-lebihkan bencana kegelapan abadi? Qi Wuyao tidak menjawab, karena dia bisa merasakan ada yang tidak beres dengan Qianye Yinger yang berbaring di pelukannya.
Saat topeng itu menutupi wajah Qianye Ying, dia tidak bisa melihat ekspresinya. Garis darah panjang dan tipis menetes dari sudut mulutnya. Dia telah terluka tetapi cedera ringan seperti ini seharusnya tidak berarti apa-apa baginya. Namun, kulitnya sangat pucat dan auranya menjadi sangat kacau. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya dengan suara rendah. Bibir Qianye Yinger terbuka dan ketika dia akhirnya berbicara, dia hanya mengucapkan satu kata yang penuh dengan rasa sakit. Menyimpan. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi kaku dan semua rasa sakitnya berubah menjadi teror yang mendalam. Tubuhnya juga tiba-tiba menjadi sangat dingin hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah itu, semua kesadaran hilang lalu dia pingsan. Qi Wuyao dengan cepat mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke dadanya, tangannya tiba-tiba tersentak ke belakang, seolah-olah dia telah menyentuh petir, dan jari-jarinya yang seputih giok mulai bergetar saat dia menutupnya dengan lembut. Apa yang sedang terjadi? Suara Yun Ce terdengar di belakang mereka. Qi Wuyao berbalik sambil mendukung Qianye Yinger, karena dia sepertinya secara tidak sengaja menyebabkan tangan yang diulurkan Yun Ce ke arah Qianye Yinger melewati udara kosong. Itu hanya cedera kecil, bukan cedera besar, mari kita bicarakan tentang itu setelah kita pergi. Ayo pergi. Sebelum Yun Ce bisa mendekat atau mengajukan pertanyaan, tanpa berbicara kepada Kaisar Dewa Bulan Terbakar sekalipun selama proses berlangsung, Qi Wuyao mengangkat tubuh Qianye Yinger ke udara dan terbang dalam sekejap. Chanyi dan Yun Wu saling bertukar pandang sebelum mengejar ratu mereka. Maafkan aku, tapi raja ini tidak akan selalu menemuimu. Suara agung Kaisar Dewa Bulan Terbakar menempuh jarak 50 km untuk mencapai tamunya. Tiba-tiba, Ratu Iblis berbalik untuk melihatnya sebelum dia menghilang sepenuhnya ke cakrawala. Dia tidak bisa merasakan tekanan, sikap dingin, ejekan, atau kemarahan apapun dari matanya. Faktanya, dia tidak bisa merasakan emosi apapun. Hah! Fan Daozang berkata dengan suara rendah, mereka pasti berkhayal saat berpikir bahwa guru ilahi tingkat 8 akan cukup untuk menantang Kaisar Dewa kita. Kaisar Dewa Bulan Terbakar tidak mengatakan apapun. Dia sepertinya tidak menikmati kenyataan bahwa dia akhirnya menjatuhkan Ratu Iblis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Meskipun Qianye Yinger telah melakukan serangkaian gerakan membingungkan selama pertarungan singkat itu, dia tidak melupakan tekanan tiba-tiba yang dia rasakan saat dia melepaskan kekuatannya. Tetap saja, sekarang bukan waktunya memikirkan hal seperti itu. Fakta bahwa Yun Ce memiliki kekuatan seorang kaisar iblis, dan transformasi ajaib yang dia timbulkan dalam alam pencuri jiwa, keduanya adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat mengubah struktur kekuatan wilayah ilahi utara sepenuhnya. Ingat semua pelahap bulan kita, perintahnya. Suruh mereka meninggalkan semuanya dan segera kembali. Sementara itu, Bahtera yang dalam kegelapan terbang kembali ke alam pencuri jiwa dengan kecepatan tinggi. Di dalam kamar, Qi Wuyao dengan lembut membaringkan Qianye Yinger di tempat tidur. Sejak awal, dia sengaja mencegah Yun Ce menyentuh Qianye Yinger, sampai mereka benar-benar meninggalkan alam bulan terbakar. Qianye Yinger masih tidak sadarkan diri bahkan setelah mereka meninggalkan alam bulan terbakar, tapi itu tidak masuk akal bagi Yun Ce. Baik luka-lukanya maupun kehilangan energinya tidak cukup serius untuk membuatnya pingsan, apalagi membuatnya tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Tentu saja, Yun Ce memperhatikan bahwa Qi Wuyao sengaja mencegahnya menyentuh Qianye Yinger. Namun, dia tidak membangkang dan memeriksa Qianye Yinger dengan paksa. Setelah hampir setahun menjalin hubungan, ikatan kepercayaan yang tidak disadari telah terbentuk di antara mereka bertiga.
Hal ini terutama terjadi setelah Yun Ce membunuh Zhou Qingchen dan menghancurkan semangat Zhou Suzi. Itu juga mengapa tak satu pun dari mereka menunjukkan keterkejutan mereka meski benar-benar terkejut dengan pengumuman Qi Wuyao untuk menjadikan Yun Ce penguasa baru dari alam pencuri jiwa. Qi Wuyao berbalik menghadapnya. Dia berkata perlahan, anaknya telah tiada. Yun Ce membeku selama 3 napas penuh sebelum akhirnya berhasil memutar lehernya. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu bisa memeriksanya sendiri. Qi Wuyao menjauh dari Qianye Yinger sebelum menghembuskan napas perlahan. Yun Ce berjalan ke arah Qianye Yinger dan meletakkan jarinya di dada Qianye Yinger. Saat dia melepaskan energi dan kesadarannya yang dalam, dia membeku seolah waktu telah berhenti untuknya. Baik dia maupun Qianye Yinger adalah orang-orang yang telah berubah menjadi iblis pembalas dendam. Sebagian besar sesi mereka hanya untuk kepentingan kultivasi, belum lagi mereka berdua mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan sekecil apapun. Mereka saling membenci satu sama lain. Pada tingkat kultivasi Qianye Yinger, jika dia tidak mau, mustahil untuk menghamilinya. Dan mengetahui pendiriannya dan kebenciannya terhadapnya, dia tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa dia membiarkan hal seperti ini terjadi. Kekuatan hidup anak itu lemah. Itu dibuat paling lama 2 minggu lalu, kata Qi Wuyao. Penglihatan Yun Ce tiba-tiba kabur. 2 minggu lalu, itu adalah hari dia membunuh Zhou Qingchen, hari mereka melakukannya di kapal ini. Itu juga merupakan sesi bercinta Qianye Yinger yang paling aktif dan paling gila yang pernah mereka lakukan. Tapi kenapa dia, gumam Yun Ce tanpa sadar. Tiba-tiba, Yun Ce merasakan sesuatu menamparkan tangannya dengan keras dari dada Qianye Ying. Wanita yang dimaksud perlahan membuka matanya dan duduk di tempat tidur. Wajahnya masih pucat pasi, tapi matanya kembali dingin seperti biasanya. Saya minta maaf karena membuat kalian berdua menyaksikan sesuatu yang tidak sedap dipandang ini, kata Qianye Yinger dengan acuh tak acuh sebelum bangkit berdiri. Alasan saya tidak mengizinkannya mengambil bentuk fisik adalah agar saya bisa menghilangkannya kapan saja saya mau. Jadi ini baik-baik saja, tidak, ini adalah hasil terbaik yang bisa saya harapkan. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Qi Wuyao hanya sekeras bisikan. Apa yang kamu bicarakan? Qianye Yinger menjawab dengan suara acuh tak acuh. Kami hampir menaklukkan alam Yama dan alam bulan terbakar. Akan menjadi sangat bodoh jika saya membiarkan beban seperti ini membebani saya ketika ada begitu banyak hal yang harus dilakukan dalam waktu secepat itu. Aku sendiri yang akan menghilangkannya sebelum kita pergi ke alam Yama. Qi Wuyao terdiam. Qianye Yinger menatap Yun Ce sekilas sebelum berkata, aku begitu sibuk melampiaskan amarahku sehingga aku lupa melakukan tindakan pencegahan yang biasa hari itu. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan kesalahan yang sama terjadi lagi. Yun Ce tidak berkata apa-apa. Qi Wuyao, aku minta maaf karena membuatmu kehilangan muka sekarang, aku akan menebusnya. Akhirnya selesai, Qianye Yinger berbalik dan keluar ruangan. Keheningan yang lama kemudian, tepat ketika Qi Wuyao hendak keluar dari kamar, setelah menghela nafas. Saya kira, ini adalah hasil terbaik, bisik Yun Ce pada dirinya sendiri. Qi Wuyao membeku di tengah jalan, dadanya terlihat naik dan turun pada saat itu. Yun Ce, Qi Wuyao tiba-tiba angkat bicara. Suaranya lembut, dan sangat sedih. Aku tahu bahwa hatimu dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian yang tak terhingga. Saya tahu bahwa balas dendam adalah satu-satunya tujuan dan obsesi Anda.
Saya juga tahu bahwa Anda tidak akan membiarkan diri Anda merasakan apapun selain dua hal itu. Tapi meski begitu, meski setiap sudut jiwamu dipenuhi dengan kebencian, aku tetap berharap kamu tidak membiarkannya melahap hatimu sepenuhnya. Dia perlahan berbalik dan menatap Yun Che. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan hingga hampir tak terdengar, dia berbisik, betapapun tragisnya nasib putri Anda, setidaknya dia memiliki kesempatan untuk dilahirkan di dunia ini dan menikmati cinta tanpa pamrih Anda. Yun Che terdiam. Itu bukan kecelakaan hari itu. Dan motif egoislah yang mendorongnya melakukan hal seperti itu. Qi Wuyao melanjutkan, tetapi dia tidak egois terhadap dirinya sendiri. Dia bersikap egois untukmu. Dia tidak ingin kamu mati. Qi Wuyao akhirnya meninggalkan ruangan, meninggalkan Yun Che yang menatap kosong dalam waktu yang sangat lama. Beberapa waktu kemudian, Yun Che keluar dari ruangan dan menelusuri aura Qianye Ying hingga ke buritan. Wanita itu menatap kegelapan tak terbatas di depannya dalam diam. Apakah kamu di sini untuk menegurku? Qianye Yinger meliriknya ke samping saat dia menyadari pendekatannya. Dia segera berbalik dan berkata, saya menerima bahwa ini adalah kesalahan saya kali ini. Aku sudah memberitahumu bahwa itu adalah kesalahan yang tidak akan kulakukan untuk kedua kalinya. Kaisar Dewa Bulan terbakar, aku akan membuatnya membayar untuk ini. Yun Che tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapnya seolah matanya terpaku pada orang itu. Qianye Yinger berbalik dengan bingung dan melihat tatapan aneh di matanya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Apakah kamu masih marah? Bagaimana kamu tahu aku marah? Yun Che bertanya dengan suara tanpa emosi. Apakah ada orang lain yang mengenalmu lebih baik daripada aku saat ini? Qianye Yinger menjawab tanpa berpikir. Tapi itu benar. Sejujurnya, jawab Yun Che, aku lebih terkejut daripada marah saat ini. Terkejut? Hehe, Anda tidak mungkin berpikir bahwa saya bermaksud agar hal ini terjadi, bukan? Qianye Yinger berbalik ke arah kegelapan yang dengan cepat surut di depannya dan berkata, lupakan saja. Itu tidak penting lagi. Anda bebas memikirkan apapun yang Anda inginkan. Tapi benarkah? Apa itu tidak penting? Yun Che bertanya dengan suara tanpa emosi lagi. Qianye Yinger mencibir seolah dia sedang menceritakan lelucon padanya. Bagaimana lagi kamu ingin aku bereaksi? Menangis seperti wanita lemah dan tidak berguna. Apakah kamu bercanda? Dia menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arahnya. Agak memalukan, tapi resolusi tetaplah resolusi. Saya akhirnya terbebas dari kekhawatiran yang mengganggu saya selama beberapa hari terakhir. Omong-omong, apakah kamu masih akan mengambil risiko itu sendirian di alam Yama? Dia bertanya tiba-tiba. Saya punya pertimbangan. Anda tidak perlu khawatir berlebihan. Yun Che berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Setelah dia berjalan cukup jauh dari Qianye Yinger, dia tiba-tiba berhenti bergerak dan menarik auranya. Auranya dan sosoknya semakin redup hingga dia menghilang sepenuhnya seolah-olah dia menjadi tidak terlihat. Dia berjalan ke arah yang berlawanan dengan kedatangannya, dan tidak lama kemudian Qianye Yinger muncul di hadapannya sekali lagi. Angin dingin menderu-deru di telinga mereka saat bahtera yang dalam itu terbang, dan rambut emas Qianye Yinger adalah bagian terindah dari pemandangan gelap di sekitar mereka. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun sejak dia pergi. Dia juga tidak menyadari kembalinya Yun Che. Seolah-olah waktu telah berhenti baginya. Meskipun pencahayaan di lingkungan ini jauh dari sempurna, Yun Che menatap Qianye Yinger dengan penuh perhatian seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang ada di depannya.
Ini adalah pertama kalinya dia memperhatikannya sedekat ini. Beberapa saat kemudian, Yun Ce berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia berada di pertengahan revolusi ketika Qianye Yinger tiba-tiba menurunkan dirinya ke tanah dan meringkuk menjadi bola. Kedua lututnya menyentuh tanah. Itu adalah postur yang sangat dia benci karena makna yang ada di dalamnya, dan dia biasanya tidak pernah membiarkan dirinya melakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Tapi Qianye Yinger tidak bangkit kembali. Mencengkeram dirinya erat-erat dan mandi di angin neraka yang sangat dingin, dia gemetar hebat seperti daun yang diterpa angin puting beliung. Suara air matanya yang mengenai telapak tangannya praktis tidak terdengar, tapi Yun Ce merasa seperti ada yang memukul jantungnya dengan palu setiap kali mereka mendarat. Qianye Yinger perlahan mengangkat tangannya dan menatapnya. Penglihatannya kabur, tapi tangannya hampir basah oleh air mata hanya dalam sekejap mata. Tidak peduli seberapa keras dia mengatupkan giginya dan berusaha menahan air mata itu mengalir keluar dari matanya dengan cepat seolah tak ada habisnya. Mengapa? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Dia bebas. Dia tidak perlu khawatir atau bergumul di dalam hatinya lagi. Itu adalah kesalahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Lalu kenapa aku sangat terluka? Kenapa aku menangis? Kenapa aku seperti ini? Apa yang terjadi padaku? Dagunya menempel begitu erat ke dadanya hingga bisa tenggelam ke dalam daging. Dia memeluk dirinya sekuat tenaga agar tidak ada isak tangisnya yang keluar dari tenggorokannya. Yun Ce akan menyadari sebaliknya. Betapapun tragisnya nasib putri Anda, dia setidaknya memiliki kesempatan untuk dilahirkan di dunia ini dan menikmati cinta tanpa pamrih Anda. Dia tidak ingin kamu mati. Yun Ce mengepalkan tangannya semakin erat. Dia menarik pandangannya dan pergi dalam diam. Masih bersembunyi, dia berjalan ke haluan dan menatap ke dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Bantu aku, balas dendam. Tolong, berikan aku jejak budakmu sekali lagi. Aku bersedia menjadi budakmu, selamanya. Kamu tidak akan menyesali ini. Qianye Yinger sudah mati. Saat ini, hanya Yun Qianying yang ada di dunia ini. Kamu pikir kamu bisa menghapus dosa dan penyesalan atas kegagalanmu melindungi putrimu dengan memperlakukan Yun Sang dengan baik. Kamu pikir kamu bisa memanfaatkannya untuk mengisi lubang di hatimu. Maka saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Ini adalah kesalahan di atas kesalahan. Apa yang seharusnya kamu lakukan saat ini? Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah membalas dendam padanya. Anda baru saja membuang semua kelemahan dan beban Anda, dan sekarang Anda akan membuat yang baru untuk diri Anda sendiri. Hehe, memang benar aku adalah alatmu, tapi jangan lupa bahwa kamu juga adalah alatku. Kamu boleh saja bodoh, tapi aku bisa menghentikanmu untuk menjadi bodoh. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Kaulah yang membuatku memutuskan semua emosiku dan menghapus keraguan dan kelemahan terakhirku. Jadi kenapa kamu juga yang? Dia menutup matanya dan melompat dari kapal. Kemudian, dia meninggalkan bahtera kegelapan dan terbang ke arah berlawanan yang dituju. Setelah tabut kegelapan yang mendalam telah meninggalkan akal sehatnya, Yun Ce membatalkan teknik penyembunyiannya dan mempercepat ledakan kegelapan. Yang ada di matanya adalah cahaya paling gelap sejak dia memasuki wilayah ilahi utara. Matanya tertuju pada alam bulan terbakar.